Kita tentunya sudah sering mendengar dan tidak asing lagi dengan yang namanya perang salib. Namun, apakah teman-teman semua mengetahui bagaimana sejarah dari perang salib? Siapakah tokoh-tokoh yang terlibat pada perang salib? Dan dampak dari perang salib itu apa sih? Mungkin di antara teman-teman semua ada yang membayangkan kalau perang salib itu seperti yang sering teman-teman mainkan di game online seperti PUBG, Free Fire, atau yang lainnya. Nah, biar tidak salah paham mengenai perang salib, yuk kita tonton video pembelajaran berikut ini dengan seksama agar nantinya kita bisa mengetahui mengenai perang salib yang sesungguhnya. Apakah seperti PUBG atau seperti apa sih perang salib itu? Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ketemu dengan saya, Kak Izzat. Bagaimana nih kabarnya hari ini teman-temanku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Kak Izzat mau tanya nih, apakah teman-teman semua sudah pada siap belum untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai pembelajarannya dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh manfaat bagi kita semua. Amin. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa perang salib. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman semua yang pertama dapat memahami sejarah terjadinya perang salib. Yang kedua, teman-teman semua dapat menjelaskan latar belakang terjadinya perang salib. Dan yang ketiga, teman-teman semua dapat menjelaskan dampak yang timbul dari terjadinya perang salib. Apa sih yang dimaksud dengan perang salib? Bagaimana sejarah terjadinya dari perang salib itu? Mungkin teman-teman semua ada yang sudah pernah mendengar atau membaca buku mengenai perang salib. Jadi, perang salib itu merupakan sejumlah ekspedisi militer yang dilancarkan oleh pihak Kristen terhadap kekuatan Muslim. Perang salib sendiri terjadi hampir 2 abad. Nah, perang salib yang berlangsung pada kurun waktu hampir 2 abad memunculkan serangkaian peperangan, yaitu perang salib periode pertama sampai perang salib periode ke-8. Apa sih penyebab yang melatar belakangi terjadinya perang salib? Penyebab terjadinya perang salib itu terdapat beberapa peristiwa yang menjadi latar belakang. Yang pertama, perang salib itu merupakan puncak dari konflik negara barat dan negara timur. Jadi waktu puncak keemasan yang dialami oleh umat muslim menimbulkan kekhawatiran dari tokoh-tokoh Kristen barat. Kemudian yang kedua, itu munculnya kekuatan Bani Saljuk yang berhasil merebut kekuasaan di Asia dari Bizantium. Jadi pihak Kristen ini menyebarkan desas-desus perlakuan kejam Turki Saljuk terhadap jamaah Kristen, sehingga hal ini membakar amarah para umat Kristen barat.
Yang ketiga, para pedagang di Pisa, Venesia, Genoa merasa terganggu oleh pasukan Islam yang berhasil menjadi penguasa di jalur perdagangan. Dan yang keempat, yaitu propaganda dari Alexius Comnenus kepada Paus Urbanus II sebagai pembalasan dari kekalahan dalam peperangan melawan pasukan salju. Tujuan utama dari propaganda ini ialah agar pengaruh Alexius itu semakin luas sehingga gereja-gereja Romawi akan jatuh di bawah kekuasaannya. Setelah kita ketahui hal-hal atau peristiwa yang melatar belakangi perang salib, kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari perang salib. Apakah teman-teman udah siap melanjutkan belajarnya lagi? Kira-kira apa sih dampak dari perang salib itu? Oke, biar tidak makin lama penasarannya, langsung saja kita perhatikan video pembelajaran ini. Jadi, dampak dari terjadinya perang salib yaitu membuka wawasan dunia barat mengenai dunia Islam. Kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan banyak tokoh barat yang bertukar ide dengan warga muslim. Selain itu, perang salib juga membuka jalan bagi bangsa barat untuk memperluas perdagangannya dan perniagaannya. Kurang lebih itulah dampak dari terjadinya perang salib yang bisa Kak sampaikan. Tidak terasa kita sudah berada di ujung pembelajaran pada kali ini nih teman-teman. Sebelum pembelajaran kakak akhiri, kakak akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada kali ini ialah perang salib merupakan perang antara dunia barat dan dunia timur atau Islam. Perang salib berlangsung selama hampir 2 abad dan terjadi dalam 8 periode. Kemudian dampak dari perang salib ini mengakibatkan tokoh-tokoh dunia barat Eropa dengan tokoh-tokoh muslim di dunia timur saling bertukar ide gagasan. Selain itu, dampak positif dari perang salib ialah terbukanya jalur perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, demikian penjelasan materi mengenai perang salib yang dapat kakak sampaikan pada kali ini. Semoga dengan pembelajaran melalui video ini kita bisa mengambil manfaat bagi kehidupan kita. Jangan lupa untuk semangat belajar terus ya teman-teman semua. Sebelum pamit, kakak Izzat ada pantun. Ada gajah di balik papan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Oke, Kak Izzat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.